Selamat datang di SETI-S, Bulk Syllabus. Sebagai upaya kami dalam mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, berikut kami sampaikan ABL Safety Induction, CTS, Bulk Syllabus. Sesuai penerapan ISPS Code, maka setiap tamu yang naik akan diperiksa terlebih dahulu, kemudian mengisi buku tamu yang berada di lobi depan yang merupakan pintu akses utama di area CTS, Bulk Syllabus. Selanjutnya, dipersilahkan untuk menuju ke anjungan di area akomodasi dengan berjalan mengikuti walkway yang telah dimarking sebagai penuntun jalan yang aman untuk dilalui. Dan jika akan berkegiatan di area terbuka, pastikan telah memakai APD lengkap. Selama perjalanan, tamu dilarang melakukan multitasking, misalnya berjalan atau menaiki tangga sambil menggunakan handphone. Dan saat menaiki atau menuruni tangga, lakukan dengan cara 3-point contact. 3-point contact saat menaiki tangga mengacu pada prinsip keselamatan yang memastikan bahwa tubuh selalu memiliki 3 titik kontak dengan tangga untuk mengurangi risiko terjatuh. Prinsip ini biasanya diterapkan dengan cara berikut. 1. Dua tangan, misalnya memegang pegangan tangga. 2. Satu kaki, melangkah pada anak tangga. Sebaliknya, dengan memastikan 3 titik kontak, tubuh lebih stabil dan aman saat naik atau turun tangga. Akomodasi terdiri dari beberapa dek, di mana anjungan berada di dek teratas atau dek keempat. Seluruh ruangan di dalam akomodasi ini dilengkapi dengan heat atau smoke detector yang berpotensi untuk membunyikan alarm kebakaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendedikasikan anjungan sebagai smoking area bagi Anda yang akan merokok. Bagi Anda yang ada keperluan buang air, toilet berada di sebelah kiri dalam anjungan. Dek 1, 2, dan 3 merupakan akomodasi kamar kru dan merupakan area terlarang untuk dimasuki kecuali ada kepentingan yang diketahui oleh perwira kapal. Mushhola, laundry room, galley, dan mess room terletak di bagian bawah akomodasi, tepatnya di dek utama bagian akomodasi. Ada beberapa tanda alarm di saat situasi darurat, yaitu antara lain 1. General Emergency Alarm terdiri dari 7 tiup pendek, diikuti 1 tiup panjang, terus-menerus 2. Kebakaran, Fire on Board Alarm terdiri dari 2 tiup panjang dan diikuti suara terus-menerus 3. Orang jatuh ke laut, Man Overboard Alarm terdiri dari 1 tiup panjang. Keempat, meninggalkan kapal atau abandon ship. Pengumuman disampaikan hanya oleh nahkoda secara verbal. Jika mendengarkan alarm tersebut, segera berkumpul ke Master Station yang terletak di dek pertama dengan mengikuti tanda panah yang merupakan petunjuk arah jalur evakuasi ke Master Station jika berada di dalam akomodasi. Untuk peralatan keselamatan, LSA, terdapat life raft dengan kapasitas 16 orang, sebanyak 4 unit yang terletak di bagian buritan kapal. Selain itu juga terdapat lifeboat berkapasitas 6 orang. Lifebuoy yang dilengkapi tali penolong lifeline terpasang di sekeliling kapal sebanyak 12 buah. Di setiap cabin juga tersedia life jacket yang dilengkapi lampu dan peluit sesuai jumlah personil dan cadangan. Dalam situasi darurat, jika akomodasi dipenuhi oleh asap, di setiap gang atau depan kamar akomodasi disediakan EEBD, Emergency Escape Breathing Device, yang berfungsi sebagai alat bantu pernapasan darurat untuk keluar. Peralatan pemadam kebakaran, FFE, ditempatkan sesuai fire plan dan disediakan beberapa jenis seperti fire hydrant, beserta selang dan nozzle, CO2 portable, dry powder, foam, dan fixed CO2. Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan di atas kapal, mengingat bahwa beberapa pekerjaan dapat menimbulkan risiko bagi orang yang terlibat, kecuali jika langkah-langkah pencegahan khusus diterapkan, sistem izin diterapkan di atas kapal Bulk Syllabus. Izin ini akan dikeluarkan setelah evaluasi risiko yang tepat dilakukan, di mana langkah-langkah pengamanan, prosedur keselamatan akan ditetapkan. Izin ini akan digunakan untuk pekerjaan di ketinggian, di ruang tertutup, pekerjaan panas, survei pekerjaan bawah air, pekerjaan listrik,
dan pekerjaan pipa saluran air laut. Sesuai kebijakan larangan narkotika dan minuman beralkohol, kru dilarang menggunakan, menyimpan, menjual, dan mendistribusikan alkohol dan obat terlarang di atas kapal. Dan perusahaan juga menetapkan bahwa pilot, personil perusahaan, tamu, kontraktor, vendor, dan orang lain di kapal harus mematuhi pembatasan kebijakan mengenai penggunaan, kepemilikan, distribusi, dan penjualan alkohol dan obat-obatan. Mereka yang melanggar kebijakan akan dikirim jauh dari kapal dan mungkin ditolak akses masa depan. Sekian Safety Induction dari Bulk Syllabus, dan terima kasih atas perhatiannya.